Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Allazi haqqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan ini program kita bahwa empat kali ya yang bapak-bapak sholat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mbak-mbak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yang berbahagia yang kami cintai dan kami banggakan. Sehat semua anak? Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah luput mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Salawat berserta salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa cinta kita kepadanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau juga jauh sebelum dia meninggal dunia sudah mengucapkan rasa cinta dan rindunya kepada kita umat di akhir zaman, dan dia berjanji menunggu kita di telaga Kausar. Dan harapan kita satu-satunya mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sedang berbahagia, dalam yang waktu yang singkat ini sebuah ayat pendek yang dibacakan tadi, yakni surat Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi haqqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tiada menjadi ada, dari benda mati menjadi benda hidup. Nah sekarang kita ini hidup semuanya, ya kan? Hidup ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu semasa kita hidup, suatu kerugian manakala kita tidak berusaha terbaik untuk membekali diri kita, manakala suatu saat kita ini ditarik segala nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dimatikan. Ya kan? Dimatikan. Maka dia kata Allah tadi, allazi haqqal mauta wal hayata, yang menciptakan hidup dan mati, akan menguji kita. Siapa di antara kita nih yang amalnya baik, siapa yang amalnya lebih baik, dan siapa amalannya yang terbaik. Gitu. Oke, Pak ya? Pak, yang baik, lebih baik dan terbaik. Lihat luwakum ayyukum ahsanu amala. Ingatlah bahwa Bapak Ibu kita semua ya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, manakala hambaku kufur terhadap nikmatku, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau bersyukur kepadaku, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Sesungguhnya mereka kelewat, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak ada apa-apanya. Dari benda mati kami ciptakan, kami hidupkan, kami beri nikmat. Dan ingatlah suatu saat akan dimatikan, kata Allah SWT, akan dimatikan. Siapa yang bisa menolak kematian? Tidak ada. Kemudian dihidupkan kembali, kata Allah SWT, ketika hari kiamat. Dan akan dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah SWT untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita. Jadi jangan kita terlena dengan godaan dunia, bahwa dunia ini tidak akan pernah memberi kita
berhenti untuk berpacu, ya, mengikuti syahwat kita, mengikuti selera kita. Manakala kita tidak bisa mengendalikan diri dengan lalai beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sholat misalnya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengalami kesesatan. Ya, kata Allah ini, bukan saya yang katakan. Ya kan? Kata Allah, wa'addu sahwat wa'attabu sahwat pasalpa kalau yang kau dan loya. Jadi mereka itu akan tersesat. Mereka hanya dunia yang pikirkan, akan mengalami kesesatan. Jadi mari kita berusaha beramal terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW, fa inna khairul amali aqwamuhu wa in kullah. Sebaik-baiknya amal perbuatan ibadah seseorang atau suatu kaum yang dilaksanakan dengan rutin, kontinu. Artinya apa? Tidak kapan maunya, tidak kapan teringat, tidak kapan terpikir, tidak kapan sedang senang-senangnya, tetapi kita paksakan karena sudah ada aturan dari Allah SWT, dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan gitu ya, Mbak ya. Begitu juga dengan perbuatan baik kita seperti infak, misalkan sedekah, seperti ini kita gunakan untuk kebaikan, untuk ngasih insentif yang ngaji hari Minggu, anak cucu kita yang belajar, ya kan. Sesudah itu kalau ada lebih kita mungkin gunakan untuk beli sapu misalnya, atau bayar listrik misalnya, kalau itu semuanya untuk kebaikan. Nah, manakala kita berpikir kalau kita rutin melakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah tadi, sebaik-baiknya amalan rutin walaupun sedikit kalau berimpact berbuat kebaikan, maka bayangkan kalau suatu saat kita mati setelah kita melakukan kebaikan sedikit tadi, insya Allah ini akan menjadi penolong. Karena saat di alam kubur yang diminta oleh yang meninggal itu menyesal pada Allah SWT, yang pertama kali apa keluhan mereka? Sedekah, ya kan? Laula akhirtani ila ajalin qarib, ya Allah hidupkanlah kami walaupun sesaat ke dunia. Kata Allah, untuk apa kalau kalian dihidupkan? Saya ingin menginfakkan seluruh harta saya yang ada di dunia. Saya ingin habiskan di jalan Allah, bukan main. Menyesal kita di alam kubur. Mungkin hanya itu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua sebagai pengingat dan motivasi kita bahwa hidup ini kita tidak tahu kapan maut dan ajal menjemput kita, maka kita tidak perlu takut, akan tetapi berusaha berbekal, tidak lain berbekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.